Hai Sobat Prataritum. Wah, spesial banget ya hari ini pembukaan channel Prataritum Story. Namun sebelum itu saya Gloria bersama teman-teman saya yaitu Halo sobat, saya Glendino. Saya Andini. Saya Vila. Saya Kevin. saya Rebecca. Dan saya Catherine. Di video ini kami akan membahas tentang masa Renaissance. Sebelum kita membahas masa Renaissance, yuk kita flashback ke abad pertengahan. Abad pertengahan adalah abad yang ditandai dengan dominasi gereja. Pada saat itu, gereja terlalu mendominasi sehingga tidak ada perkembangan hampir di seluruh aspek. Inilah yang membuat abad pertengahan dijuluki sebagai masa kegelapan. Masa Renaissance ini dimulai di kota Florence. Masa ini ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang mati suri, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Kebudayaan tersebut dianggap oleh kaum humanis sebagai puncak peradaban Eropa karena kemajuan seni dan ilmu pengetahuannya. Kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme atau paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rasio untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Renaissance ini dilatar belakangi dengan dominasi gereja pada abad pertengahan, di mana semuanya harus berdasarkan keputusan dan izin gereja. Gereja menganggap apa yang tidak ada di Alkitab sebagai ajaran sesat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuannya, budaya, dan lain-lain tidak berkembang. Hal ini tentu membuat masyarakat Eropa kesusahan dan akhirnya mengambil langkah untuk lepas dari dominasi gereja. Nah, bagaimana sih gambaran Eropa pada saat itu? Pada masa ini, pengaruh gereja Katolik Roma berkurang. Orang-orang mulai jenuh dan mulai mempelajari karya filsuf dan ilmuwan kuno zaman Yunani Romawi. Tidak hanya itu, pada masa ini pemikiran humanisme dan rasionalisme sangat berkembang. Masyarakat memposisikan manusia sebagai tolak ukur dari semuanya. Dan tahu tidak sobat, pada masa ini Johannes Gutenberg berhasil menemukan mesin cetak, tepatnya pada tahun 1450 yang menjadi pemicu masa Renaissance. Temuannya ini mempermudah penyebaran ilmu pengetahuan. Di masa ini juga ada beberapa orang-orang penting. Yang pertama ada Leonardo da Vinci. Sobat Prataritum pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini. Da Vinci adalah orang yang melukis lukisan Mona Lisa dan The Last Supper. Yang kedua ada Francis Bacon, seorang filsafat alam dan bidang metodologi. Yang ketiga ada Galileo Galilei. Itu loh yang diadili karena mendukung teori bahwa bumi bukan pusat tata surya. Tahu tidak sobat, dia adalah penemu teleskop yang mempermudah dia mengamati luar angkasa dan mikroskop awal dan pendahulu termometer. Selanjutnya ada René Descartes, ahli metafisika pertama, seorang matematikawan dan filsuf alam. Ada juga Petrarch yang dikenal atau sering disebut Bapak Humanisme. Dan yang terakhir, seharusnya juga tidak asing lagi, yaitu Christopher Columbus, penjelajah dan ahli navigasi. Dia dikenal sebagai penemu benua Amerika loh sobat. Fun fact, Columbus awalnya berlayar untuk menemukan sumber rempah-rempah di dunia timur, tapi malah mendarat di benua Amerika. Nah, masa Renaissance ini melahirkan sekularisme atau gerakan mendorong dihapusnya agama dari ruang publik dan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Dari segi ekonomi politik, di masa ini, raja-raja bekerja sama dengan para usahawan swasta untuk mengembangkan perekonomian negara. Raja melindungi para pedagang dalam aktivitas ekonomi, pedagang menyumbang kemajuan negara dengan memberi pajak. Dan dalam perkembangannya, tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki
dan besarnya volume perdagangan global suatu negara. Masa Renaissance ini tentunya punya pengaruh yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama ada metode yang diciptakan oleh Filippo untuk menunjukkan perspektif, dan yang kedua, negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan, yang sebelumnya dibawa pengaruh gereja. Jadi, sobat-sobat Preteritum, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam peradaban. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang masa reformasi gereja. Tahu nggak sobat, masa Renaissance ini berhubungan dengan masa reformasi gereja. Sama seperti Renaissance, reformasi gereja ini dilatar belakangi dengan adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama adanya praktik penjualan surat penghapusan dosa dan karena korupsi. Di masa ini, ada tokoh penting yang bernama Martin Luther. Dia adalah seorang profesor di bidang teologi dan pastor Katolik dari Jerman. Dia adalah penggagas reformasi gereja Protestan yang memberi perubahan dalam sejarah kekristenan. Pada awalnya, Luther memprotes gereja dengan mengeluarkan 95 tesis yang isinya adalah protes terhadap konsep pengampunan dosa yang dilakukan oleh Paus. Nah, Sobat Preteritum, kalian tahu nggak? Karena gerakan protes yang dilakukan oleh Martin Luther, maka dia diasingkan oleh gereja. Tetapi, gerakan Martin Luther ini mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin Jerman, sehingga mampu meruntuhkan kekuasaan Paus di Jerman. Nah, sobat, untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang sekarang kita kenal sebagai gereja Protestan. Gereja itu menjadi gereja negara Jerman. Reformasi gereja ini juga berkembang di negara-negara Eropa yang lain loh. So, pada masa reformasi gereja telah terjadi protes terhadap gereja, sehingga kepercayaan di Eropa Barat berubah dari Katolik menjadi Protestan. Dan juga didirikan sebuah gereja Lutheran Church oleh Martin Luther. Lalu di masa itu juga terjadi perang. Spanyol dan Prancis berperang melawan Protestan Belanda. Dan terjadilah sebuah konflik berdarah, yang dimana perang itu terjadi selama 30 tahun. Pada tahun 1618 sampai 1648 yang berada di Jerman. Oke teman-teman, kira-kira apa saja ya dampak yang sempat ditimbulkan dari masa reformasi gereja ini? Diawali dengan Alkitab yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa, sehingga pemaknaannya tidak hanya dipegang oleh satu pihak. Perbandingannya dengan abad pertengahan ialah di abad pertengahan hanya satu gereja yang tahu isi Alkitab tersebut. Selanjutnya munculnya Protestanisme reformasi yang dimulai di Jerman dan mengakibatkan terjadinya perpecahan atau skisma baru dalam gereja setelah perpecahan antara gereja timur dan barat pada tahun 1054. Kemudian adanya resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepasnya dari gereja Katolik Roma. Ada beberapa dampak lain nih, seperti menguatnya negara pemerintahan sekuler, kemudian reformasi perang 30 tahun, dan kebebasan beragama tentunya. Tahu nggak sih kalau agama Kristen itu terbelah menjadi beberapa aliran seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikanisme. Munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Itu dia dampak dari reformasi gereja. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Menurut Sobat Preteritum nih ya, mulai dari latar belakang, dampak, dan lain-lain, apa sih pengaruhnya sampai saat ini? Yang pertama tentunya agama Kristen yang terbagi menjadi beberapa aliran. Kemudian timbulnya pembaruan tataran sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Selanjutnya, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, menumbuhkan benih-benih demokrasi politik dan kesadaran individual terhadap pentingnya hak-hak politik serta kebebasan individual, sehingga menjadi pondasi keberanian masyarakat untuk melawan kekuasaan yang semena-mena.
Dan yang terakhir, Katolik Roma terpecah menjadi dua agama yang sekarang kita kenal dengan agama Kristen dan agama Katolik. Nah, itu dia penjelasan tentang Renaissance dan reformasi gereja. Bagaimana, sobat-sobat sudah mengerti belum?